Halo semuanya, saya Riki Setiawati dengan NPM 250130137. Nah, jadi eh, pada dua bab sebelumnya itu kan kita sudah membahas tiga prinsip. Pertama, keandalan sistem yang diidentifikasi dalam kerangka kerja layanan, kepercayaan, keamanan, kerahasiaan, dan privasi. Nah, pada bab ini kita itu akan membahas dua prinsip kerangka kerja layanan kepercayaan yang tersisa, yaitu kontrol integritas dan ketersediaan pemrosesan. Nah, apa sih integritas pemrosesan itu? Jadi di sini itu prinsip integritas pemrosesan dari kerangka kerja layanan kepercayaan itu menyatakan bahwa suatu sistem yang handal itu menghasilkan informasi yang akurat, lengkap, tepat waktu, dan valid. Nah, di integritas pemrosesan itu ada kontrol input. Ungkapannya itu sampah masuk, sampah keluar yang menyoroti pentingnya kontrol input. Nah, apabila jika data yang dimasukkan ke dalam sistem itu tidak akurat, tidak lengkap, atau tidak valid, maka outputnya juga akan demikian. Yang akibatnya hanya personel yang berwenang yang boleh menyiapkan dokumen sumber. Nah, di dalam kontrol input itu ada apa aja sih? Di dalam kontrol input itu ada desain formulir. Desain formulir ini itu suatu dokumen sumber dan formulir-formulir lainnya yang harus dirancang untuk meminimalkan kemungkinan kesalahan dan kelalaian. Nah, desain formulir sendiri itu meminimalkan kesalahan dan kelalaian melalui dua kontrol utama. Yang pertama ada penomoran berurutan dan yang kedua itu dokumen bolak-balik. Nah, untuk penomoran berurutan ini tuh memungkinkan verifikasi dokumen yang hilang. Jadi semua dokumen sumber itu harus diberi nomor urut terlebih dahulu agar penomoran ini itu meningkatkan kontrol dengan memungkinkan verifikasi bahwa tidak ada dokumen yang hilang. Kemudian dokumen bolak-balik. Jadi dokumen bolak-balik ini tuh menggunakan data cetak yang dapat dibaca oleh mesin. Jadi perusahaan itu menggunakan dokumen pengembalian untuk menghilangkan kebutuhan pihak eksternal. Dan juga untuk mengirimkan informasi yang sudah dimiliki organisasi. Contohnya itu seperti nomor pelanggan. Nah, selanjutnya ada pembatalan dan penyimpanan dokumen sumber. Nah, jadi di sini itu dokumen sumber itu harus dibatalkan setelah dimasukkan untuk mencegah pemasukan ulang yang curang atau tidak disengaja. Ini tuh dapat menggunakan metode seperti membubuhkan cap terbayar pada kertas atau menandai catatan elektronik. Jadi proses ini tuh bukan pembuangan, melainkan dokumen atau gambar asli itu harus disimpan untuk memenuhi persyaratan hukum, kebutuhan peraturan, dan untuk menyediakan jejak audit. Nah, selanjutnya kontrol data otomatis. Jadi di sini itu dokumen sumber itu harus dipindai untuk memastikan kewajaran dan kepatutannya sebelum dimasukkan ke dalam sistem. Nah, namun kontrol manual ini itu harus dilengkapi dengan kontrol entry data otomatis seperti pemeriksaan kolom. Jadi pemeriksaan kolom itu menentukan apakah karakter dalam suatu kolom itu bertipe tepat. Misalnya memastikan kode pos AS hanya berisi angka. Kemudian ada juga pemeriksaan tanda, yang dimana itu menentukan apakah data dalam suatu kolom itu memiliki tanda aritmatika yang sesuai. Misalnya kuantitas yang dipesan itu tidak boleh negatif. Kemudian ada juga pemeriksaan batas, yang dimana itu menguji jumlah numerik terhadap nilai tetap. Misalnya jam kerja reguler itu harusnya 20 atau 40. Nah, kemudian ada juga pemeriksaan rentang. Ini itu seperti
menguji apakah suatu angka itu berada di antara batas bawah dan batas atas yang telah ditentukan. Misalnya pendapatan antara $50 dan $100. Kemudian ada juga pemeriksaan ukuran, yang artinya itu memastikan bahwa data yang dimasukkan itu akan sesuai dengan kolom yang ditentukan. Misalnya, kolom 8 digit itu tidak dapat menerima angka 9 digit. Kemudian ada juga pemeriksaan kelengkapan, yang dimana ini itu memverifikasi bahwa semua item data yang diperlukan itu telah dimasukkan, misalnya memerlukan alamat pengiriman ataupun penagihan. Dan yang terakhir itu ada pemeriksaan validitas, yang dimana itu membandingkan kode ID atau nomor akun dalam data transaksi dengan data serupa dalam file master untuk memverifikasi bahwa akun tersebut itu benar-benar ada. Misalnya, jika nomor produk 123 itu dimasukkan pada pesanan penjualan, maka sistem itu akan memeriksa file master inventaris untuk memastikan bahwa itu adalah produk yang valid. Kemudian ada juga control entry data pemrosesan batch tambahan. Nah, ini tuh efisiensi pemrosesan batch yang dimaksimalkan dengan mengurutkan berkas transaksi agar sesuai dengan urutan berkas master. Misalnya, dengan mengatur penjualan berdasarkan nomor rekening pelanggan. Nah, kontrol utama itu meliputi pemeriksaan urutan untuk memastikan urutan yang benar, kemudian log kesalahan untuk melacak masalah, dan total batch seperti keuangan, hash, atau jumlah catatan itu untuk memastikan bahwa semua catatan itu telah diproses dengan benar. Kemudian selanjutnya itu ada control entry data online tambahan. Nah, di sini itu ada 3 konsep. Dan ketiga konsep ini itu mewakili control entry data dan pemrosesan data online yang dirancang untuk memastikan keakuratan, kelengkapan, dan kemampuan pemulihan. Nah, pemberian petunjuk itu akan memastikan kelengkapan. Kemudian verifikasi tertutup itu akan menjamin keakuratan, dan log transaksi itu akan menyediakan jejak audit dan mekanisme pemulihan data. Nah, jadi yang pertama itu pemberian petunjuk. Nah, pemberian petunjuk ini itu merupakan suatu sistem yang secara aktif itu akan meminta setiap item data dan menunggu respon yang dapat diterima. Kemudian dia itu juga bertindak sebagai pengecekan kelengkapan untuk memastikan tidak ada data yang terlewat. Kemudian verifikasi loop tertutup. Di sini itu akan memeriksa keakuratan input dengan menggunakan data yang dimasukkan untuk mengambil dan menampilkan informasi terkait. Misalnya, itu memasukkan ID untuk menampilkan nama. Dan yang terakhir itu log transaksi. Ini tuh catatan rinci dari semua transaksi kayak ID, waktu, pengguna, yang memungkinkan rekonstruksi file jika file itu rusak dan mencegah kehilangan atau duplikasi data selama kegagalan sistem. Nah, selanjutnya itu kontrol pemrosesan. Jadi, kontrol itu juga diperlukan untuk memastikan data itu diproses dengan benar. Kontrol pemrosesan itu penting dan meliputi hal-hal berikut. Yang pertama, pencocokan data. Jadi dalam kasus tertentu itu 2 atau lebih item data itu harus dicocokkan sebelum suatu tindakan itu dapat dilakukan. Contohnya itu misal, sebelum membayar vendor, sistem harus memverifikasi bahwa informasi pada faktur vendor itu sesuai dengan informasi pada pesanan pembelian dan laporan penerimaan. Kemudian yang kedua, itu label file. Jadi label file itu perlu diperiksa
untuk memastikan bahwa file itu benar dan terbaru ataupun sedang diperbarui. Nah, label ini itu terdiri dari eksternal maupun internal. Nah, untuk internal itu ada dua jenis label internal yang penting, yaitu catatan header dan catatan trailer. Untuk catatan header itu catatan yang terletak di awal setiap file dan berisi nama file, kemudian tanggal kadaluarsa, dan data identifikasi lainnya. Dan untuk catatan trailer itu terletak di akhir file, dalam file transaksi. Nah, catatan ini itu berisi total batch yang dihitung selama input. Nah, kemudian yang ketiga ini ada penghitungan ulang total batch. Jadi total batch itu harus dihitung ulang saat setiap catatan transaksi itu diproses. Nah, dengan membandingkan total berjalan yang dihitung selama pemrosesan dengan total batch yang sesuai. Kemudian yang keempat itu ada pencocokan silang dan uji saldo nol. Nah, ini itu adalah metode rekonsiliasi untuk memverifikasi bahwa perhitungan itu berbeda dari total yang sama menghasilkan hasil yang konsisten. Atau bahwa jika akun hilang sementara atau akun clearing sementara itu menghasilkan saldo nol. Nah, setelah semua transaksi terkait itu diproses atau uji saldo nol, itu akan menunjukkan bahwa pemrosesan itu akurat. Kemudian yang kelima itu ada mekanisme proteksi tulis. Nah, di sini itu kontrol ini itu mencegah penimpaan atau penghapusan data secara tidak sengaja maupun tanpa izin dengan membuat file atau media itu hanya dapat dibaca. Kemudian yang terakhir itu yang keenam itu ada kontrol pembaruan bersamaan. Nah, mekanisme ini itu mengelola akses simultan ke catatan basis data yang sama oleh banyak pengguna. Biasanya itu dengan mengunci catatan selama pembaruan untuk mencegah kesalahan yang dapat muncul dari perubahan yang saling bertentangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatimah Zahra dengan NPM terakhir 030. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang output controls dan dua materi selanjutnya. Yang pertama output controls. Di sini ada user review of output, yaitu pemeriksaan manual oleh orang yang menerima laporan. Nah, pengguna harus memastikan informasi tersebut tidak ada bagian yang hilang dan memang ditujukan untuk mereka. Lalu selanjutnya reconciliation procedures, yaitu proses mencocokkan total angka dalam satu laporan dengan laporan lainnya untuk memastikan konsistensi. Contohnya ada di saldo buku besar harus sama dengan total detail di buku pembantu, seperti daftar piutang atau utang. Lalu selanjutnya, external data reconciliation, yaitu membandingkan data di dalam sistem dengan bukti fisik atau data dari sistem lain yang independen. Tujuannya untuk mendeteksi kecurangan atau kesalahan catatan. Nah, contohnya bisa dari perhitungan fisik stok barang di gudang atau stok opening untuk dibandingkan dengan jumlah di database. Lalu selanjutnya data transmission controls, yaitu teknik untuk memastikan data tidak rusak atau hilang saat dikirim melalui jaringan. Nah, terdapat beberapa metode yang bisa digunakan, yaitu ada TCP, checksum, parity bits, lalu blockchain. Nah, untuk TCP yaitu memberi nomor urut pada paket data agar bisa disusun kembali dengan benar. Lalu checksum yaitu menggunakan nilai matematika atau hash untuk memverifikasi file. Yang ketiga parity bits yaitu menambahkan angka 0 atau 1 pada data biner untuk mendeteksi kesalahan transmisi berdasarkan jumlah angka ganjil atau genap. Lalu yang terakhir blockchain, yaitu untuk memastikan transaksi dan dokumen
yang telah divalidasi tidak berubah. Selanjutnya yaitu credit sales processing. Yang pertama ada input controls, yaitu saat memasukkan data transaksi seperti nomor faktur atau nomor akun pelanggan, sistem akan langsung melakukan pemeriksaan validitas. Jika nomor akun tidak terdaftar, maka sistem akan menolak. Nah, melalui pemeriksaan lapangan, sistem memastikan kolom harga dan kuantitas hanya berisi angka, bukan huruf. Selain itu, terdapat pemeriksaan tanda untuk menjamin kuantitas yang terjual selalu positif, serta pemeriksaan rentang untuk memastikan tanggal pengiriman sesuai dengan kebijakan perusahaan. Sebelum data dikirim untuk diproses, pemeriksaan kelengkapan akan memindai apakah ada kolom wajib seperti alamat pengiriman yang terlewat. Jika kita menggunakan sistem batch, kita juga menghitung total keuangan atau total hash untuk memastikan tidak ada dokumen yang hilang atau terselip selama proses input. Selanjutnya yaitu processing control, yaitu di mana sistem akan membaca file pelanggan dan inventaris untuk memverifikasi bahwa versi data yang digunakan ada yang paling mutakhir. Salah satu langkah krusial di sini adalah pemeriksaan batasan, di mana sistem secara otomatis memblokir transaksi jika pembelian baru tersebut menyebabkan saldo pelanggan melampaui batas kredit yang diizinkan. Pada saat yang sama, sistem akan memastikan bahwa kuantitas inventaris tetap tersedia dan tidak menjadi negatif setelah dikurangi penjualan. Melalui pemeriksaan yang wajar, sistem juga akan membandingkan jumlah pesanan dengan rata-rata historis pelanggan tersebut untuk mendeteksi adanya anomali atau tidak. Jika terjadi ketidaksesuaian pada total batch yang dihitung ulang oleh sistem, laporan kesalahan akan segera dibuat untuk diinvestigasi lebih lanjut. Bagian terakhir yaitu output control, yaitu tahapan ini memastikan hasil kerja sistem benar-benar tersampaikan ke pihak yang berwenang. Dokumen penting seperti faktur penagihan dan surat jalan tidak dibiarkan terbuka untuk umum, melainkan hanya dialirkan kepada karyawan di Departemen Akuntansi dan pengiriman yang sudah diberikan otoritas. Mereka akan melakukan pemeriksaan visual untuk mendeteksi kesalahan yang mungkin tidak terlihat. Nah, selain itu, laporan kontrol yang merangkum seluruh transaksi harian akan dikirimkan kepada manajer penjualan dan pengendalian persediaan untuk ditinjau ulang. Sebagai verifikasi final terhadap kebenaran data digital, perusahaan melakukan perhitungan fisik persediaan di gudang setiap kuartal. Hasil hitung fisik ini kemudian dibandingkan dengan catatan yang ada di sistem, dan setiap perbedaan akan diselidiki serta dikoreksi melalui entry penyesuaian untuk memastikan integritas data perusahaan tetap terjaga. Spreadsheet biasanya dibuat sendiri oleh pengguna dan bukan dari profesional IT. Sistem ini seringkali kekurangan kontrol aplikasi yang memadai. Karena hal tersebut, perusahaan menjadi kehilangan uang dalam jumlah besar hingga salah melaporkan hasil keuangan kepada publik. Nah, salah satu kesalahan paling umum dan berbahaya adalah praktik hardwiring atau pengkabelan tetap yang terjadi ketika seseorang memasukkan nilai numerik secara spesifik seperti tarif pajak 8,5% langsung ke dalam rumus di berbagai sel. Meskipun rumus tersebut memberikan hasil yang benar pada awal-awal, risiko besar muncul saat variabel tersebut berubah. Jika tarif pajak naik, maka dengan segera mencari dan memperbaiki setiap sel yang memiliki angka tersebut dengan manual. Jika hanya ada satu sel yang terlewat, maka seluruh laporan keuangan akan menjadi tidak akurat dan menyesatkan. Untuk mencegah kesalahan ini, solusinya adalah menggunakan sel referensi, yaitu menyimpan nilai variabel dalam satu sel khusus yang diberi label dengan jelas.
Lalu gunakan sel tersebut dalam setiap rumus yang dibutuhkan. Dengan cara ini, ketika ada perubahan data, pengguna hanya perlu memperbarui satu sel saja, dan seluruh lembar kerja akan menyesuaikan secara otomatis dengan akurat. Perkenalkan, saya Niken Sesi Herlambang dengan NPM 3 digit terakhir 272. Fokus kita kali ini adalah menjaga ketersediaan sistem. Karena downtime bisa menyebabkan kerugian finansial besar, kita harus menerapkan kontrol preventif. Salah satunya adalah toleransi kesalahan melalui teknologi RAID, di mana data disimpan banyak disk secara bersamaan, sehingga jika satu rusak, data tetap aman. Selain itu, desain fisik pusat data seperti penggunaan UPS sangat krusial untuk mencegah sistem mati mendadak saat terjadi gangguan listrik. Sistem manajemen harus menjawab dua pertanyaan. Yang pertama, berapa banyak data yang boleh hilang? Ini disebut RPO. Jika kita hanya ingin kehilangan data maksimal 1 jam, maka kita harus melakukan backup setiap jam. Kedua, seberapa lama kita bisa bertahan tanpa komputer. Ini disebut RTO. Kedua metrik ini sangat penting untuk menentukan anggaran dan jenis teknologi pemulihan bencana yang akan kita gunakan. Memiliki beberapa pilihan. Full backup adalah fondasinya, namun dilakukan jarang karena berat. Untuk harian, kita bisa memilih antara incremental atau differential. Incremental itu cepat saat kita menyalin data, tapi repot saat pemulihan. Sebaliknya, differential butuh waktu lebih lama setiap harinya, tapi sangat memudahkan saat kita perlu memulihkan data dengan cepat. Ada juga teknologi deduplication yang jauh lebih efisien karena hanya menyimpan bagian data yang benar-benar berubah. Ini menekankan perbedaan penting antara backup dan arsip. Backup hanya untuk pemulihan jangka pendek, sedangkan arsip untuk kebutuhan hukum jangka panjang. Hal yang tidak boleh dilupakan adalah aspek keamanan. Satu salinan cadangan wajib disimpan di luar kantor untuk antisipasi bencana seperti kebakaran. Terkait media, banyak organisasi menggunakan kombinasi disk untuk kecepatan dan pita magnetik atau tape untuk keamanan tambahan karena sifatnya yang offline membuatnya lebih sulit ditembus oleh serangan ransomware. Saya Nola Hadiatun Nabila dengan NPM 250130100013. Pada slide selanjutnya, saya akan menjelaskan terkait Disaster Recovery Plan atau DRP dan Business Continuity Plan atau BCP, yang merupakan bagian penting dalam menjaga keberlangsungan sistem informasi dalam sebuah organisasi. Nah, pertama, kita perlu mengetahui bahwasanya backup data itu biasanya digunakan untuk mengatasi masalah kecil seperti kerusakan file atau database yang disebabkan oleh kesalahan perangkat keras, perangkat lunak, bahkan kesalahan manusia. Nah, untuk masalah yang lebih besar seperti bencana yang menghancurkan pusat data, organisasi itu perlu melakukan sebuah perencanaan yang lebih kompleks, yaitu Disaster Recovery Plan dan Business Continuity Plan. Disaster Recovery Plan atau DRP ini merupakan sebuah rencana yang berisi prosedur untuk memulihkan fungsi teknologi informasi organisasi apabila pusat data utama itu mengalami kerusakan atau tidak dapat digunakan. Nah, dalam menjalankan DRP, organisasi memiliki 3 pilihan utama untuk menggantikan infrastruktur teknologi informasinya. Yang pertama yaitu cold site. Ini merupakan sebuah bangunan kosong yang sudah dilengkapi dengan jaringan telepon dan internet, tetapi belum memiliki perangkat komputer. Jika terjadi bencana, organisasi itu harus menyediakan sendiri perangkat komputer dan perlengkapan lainnya dari vendor dalam waktu tertentu. Nah, untuk pilihan yang kedua yaitu hot site. Ini merupakan fasilitas yang sudah dilengkapi dengan semua kebutuhan teknologi informasi seperti komputer, jaringan, perangkat kantor, dan akses internet. Dengan adanya fasilitas ini, organisasi itu dapat segera melanjutkan aktivitas bisnis setelah terjadi bencana. Kemudian ada pilihan yang ketiga yaitu real time mirroring. Nah, ini merupakan sebuah metode yang digunakan untuk menyimpan dua salinan database di dua pusat data yang berbeda secara bersamaan.
Jadi setiap transaksi yang terjadi akan langsung diperbarui pada kedua database tersebut secara real time. Jika salah satu pusat data mengalami masalah, sistem dapat langsung beralih ke pusat data yang lain tanpa kehilangan data. Nah, ketiga pilihan tersebut itu memiliki perbedaan biaya. Cold site itu pilihan yang paling murah, sedangkan real time mirroring itu pilihan yang paling mahal. Namun, keputusan dalam memilih metode tidak seharusnya hanya didasarkan pada biaya, melainkan harus mempertimbangkan dua hal penting, yaitu recovery point objective atau RPO dan recovery time objective atau RTO. RPO itu merupakan batas maksimum kehilangan data yang masih dapat ditoleransi oleh organisasi. Sedangkan RTO itu waktu maksimum yang dibutuhkan untuk memilih sistem agar dapat beroperasi kembali. Nah, beberapa organisasi seperti maskapai penerbangan dan lembaga keuangan itu tidak dapat beroperasi tanpa sistem informasi dan tidak boleh kehilangan data transaksi. Oleh karena itu, oleh organisasi seperti ini tuh membutuhkan RPO dan RTO yang mendekati nol. Jadi, dalam kondisi tersebut, real time mirroring itu merupakan pilihan terbaik karena memberikan tingkat ketahanan sistem yang sangat tinggi. Sebaliknya, jika organisasi dapat mentoleransi kehilangan data dalam beberapa jam hingga 1 hari, maka menggunakan hot site itu dapat menjadi pilihan yang paling tepat. Nah, selain di RP, organisasi itu juga memerlukan Business Continuity Plan atau BCP. Nah, di RP itu kan berfokus pada pemulihan sistem teknologi informasi. Kalau BCP ini berfokus pada bagaimana organisasi dapat melanjutkan seluruh proses bisnis setelah terjadi bencana. Nah, hal ini tuh termasuk seperti pemindahan kantor, pengaturan ulang operasional bisnis, serta perekrutan tenaga kerja sementara. Nah, perencanaan ini tuh penting karena banyak organisasi yang tidak memiliki DRP dan BCP akhirnya itu tidak dapat beroperasi kembali setelah mengalami bencana besar. Nah, maka dari itu, keberadaan kedua rencana ini itu dapat menentukan apakah organisasi itu dapat bertahan atau justru bangkrut karena terjadi bencana. Namun, hanya memiliki DRP dan BCP itu nggak mungkin cukup. Nah, kedua rencana tersebut itu harus didokumentasikan dengan baik. Dokumentasi harus mencakup prosedur pemberitahuan kepada staf, langkah-langkah pemulihan operasi, serta dokumentasi vendor mengenai perangkat keras dan perangkat lunak yang digunakan. Nah, ini tuh penting agar sistem pengendali dapat memiliki fungsi yang sama dengan sistem sebelumnya. Nah, sebagai kesimpulannya, jadi disaster recovery plan atau DRP dan business continuity plan atau BCP itu merupakan bagian yang penting dalam manajemen resiko organisasi. Jadi kedua rencana ini tuh akan membantu sebuah organisasi itu untuk tetap dapat beroperasi meskipun terjadi bencana yang besar. Dengan perencanaan yang baik, dokumentasi yang lengkap, serta pengujian secara berkala, organisasi itu dapat meningkatkan kemampuannya untuk bertahan dan pulih dari berbagai situasi darurat. Seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ratna Chandrani Tias dengan MBM akhir 019. Saya akan menyimpulkan penjelasan dari teman-teman. Yang pertama ada processing integrity. Nah, dia itu adalah prinsip dan juga prinsip dalam Trust Service Framework yang menjamin bahwa sistem itu menghasilkan informasi yang akurat, lengkap, tepat waktu, dan juga valid. Nah, untuk mencapai hal ini tuh terdapat 3 lapisan kontrol utama. Yang pertama ada input control. Nah, input ini tuh memastikan bahwa data yang dimasukkan ke sistem itu di sistem itu udah benar sejak awal. Yang kedua ada processing control, yaitu memastikan data itu diolah dengan benar meliputi dari margin, field labels, rekonfigurasi batch total, dan juga lain-lain. Dan yang terakhir adalah output control. Nah, di sini tuh
si anunya itu memastikan bahwa hasil pengolahan itu sampai ke pihak yang tepat dan juga sesuai kondisi nyata. Nah, dia tuh mencakup rekonsiliasi data, review pengguna, dan juga kontrol transmisi seperti TCP dan lain-lain. Nah, sementara itu ada availability control. Nah, dia itu berfokus pada meminimalkan downtime melalui preventive maintenance, fault tolerance, RIAD, UPS, dan desain data center yang tangguh. Nah, dia tuh didukung oleh Disaster Reconciliation Plan dan juga Business Continuity Plan. Nah, dia tuh mengendalikan konsep RPO dan juga RTO, serta memproduksi backup berlapis-lapis dan juga incremental differential dan juga deduplication dengan menyimpan offsite yang terenkripsi untuk perlindungan secara maksimal.